Halo generasi smart, kali ini kita belajar fisika mengenai gaya magnetik bersama Ibu Evi Yuliati. Yuk simak video ini sampai selesai. Baik, yang pertama, gaya magnet pada kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Pernahkah generasi smart mengamati bagaimana kipas angin atau motor listrik bekerja? Nah, percobaan sederhana ini pada gambar di bawah ini secara sederhana akan membantu generasi smart menjelaskan bagaimana keduanya dapat bekerja. Nah, dalam menentukan arah gaya magnetik yang dialami kawat yang berarus listrik di dalam medan magnetik dapat digunakan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jika telapak tangan kanan dibuka sedemikian sehingga keempat jari generasi smart dirapatkan, itu menunjukkan arah medan magnet atau kita beri simbol B, dan ibu jari menunjukkan arah arus. Nah, arah dorong telapak tangan itu menunjukkan gaya magnetik yang dialami oleh kawat yang berarus. Seperti gambar berikut. Jadi, arah gaya magnetik digunakan kaidah tangan kanan untuk menunjukkan satu, ibu jari sebagai arus, arah gaya magnetik yang keluar itu sebagai telapak tangan, dan sudut antara ibu jari dan B keempat jari dinamakan sudut theta. Secara matematika, gaya magnetik dapat dirumuskan seperti ini. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Penjelasannya, F itu adalah gaya magnetik, satuannya Newton. B, muatan medan magnet atau medan magnet, satuannya adalah Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Dan I, arus listrik, satuannya amperemeter. L, panjang kawat, satuannya meter. Dan theta, sudut antara B dan I. Yang kedua, gaya magnet pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Jika muatan Q bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik yang homogen B, akan timbul gaya magnetik pada muatan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa jika ada muatan positif yang masuk ke dalam medan magnet, maka arah arus itu tetap atau searah dengan muatan. Sementara pada gambar kedua, jika ada muatan negatif yang masuk ke dalam medan magnet, maka arah arusnya berlawanan dengan arah muatan. Jadi ibu jari kita itu adalah arus. Kalau muatannya adalah negatif, maka arah arusnya berlawanan. Jika muatannya mengalir adalah muatan positif, maka searah dengan arah arus. Baik, secara matematika rumus gaya magnetik atau gaya Lorentz itu dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, jika V atau kecepatannya tegak lurus dengan medan magnet B atau tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat, maka sin 90 derajat itu bernilai 1. Maka persamaannya berubah menjadi F sama dengan B dikali Q dikali V. Kemana sin tetanya? Sin tetanya sama dengan 1. Baik, keterangannya seperti ini, generasi smart. F itu adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik, satuannya Newton. B, medan magnet, satuannya Tesla. Q, muatan listrik, satuannya Coulomb. V, kecepatan muatan, satuannya meter per second. Dan
Theta adalah sudut antara arah muatan dan arah medan magnet. Nah, aplikasi dari gaya magnetik ini diaplikasikan di mana saja. Yang pertama adalah kompas. Anak generasi smart semua tentu tahu ya. Kompas itu adalah salah satu benda yang menggunakan magnet dalam melakukan fungsinya untuk menunjukkan arah mata angin. Yang kedua, aplikasinya adalah pemindai MRI. Bentuk teknik pencitraan medis yang banyak digunakan oleh pusat diagnostik di dunia. Pemindai MRI ini dimanfaatkan pada medan magnet yang sangat kuat, gradien medan magnet, dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran organ di dalam tubuh manusia. Nah, aplikasi berikutnya adalah motor listrik, komputer, oven microwave, mobil, lemari es atau kulkas, dan kipas. Baik, generasi smart, kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama. Pada suatu tempat di permukaan bumi, medan magnetnya adalah 5 × 10⁻⁵ Tesla dengan arah 60 derajat terhadap vertikal. Seperti pada gambar berikut. Gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang dialiri arus 30 ampere beserta arahnya adalah: apakah A 7,5 × 10⁻⁴ Newton per meter masuk bidang gambar, B 7,5 × 10⁻⁴ Newton per meter keluar bidang gambar, C 1,5 × 10⁻⁴ Newton per meter masuk bidang gambar, D 1,5 × 10⁻⁴ Newton per meter keluar bidang gambar, ataukah E 1,3 × 10⁻⁴ Newton per meter masuk bidang gambar? Yang mana jawaban yang paling tepat? Baik, generasi smart, kita bahas bersama penyelesaiannya. Nah, di dalam soal tadi diketahui kuat medannya atau B-nya sama dengan 5 × 10⁻⁵ Tesla. Sudut tetanya 60 derajat dan kuat arusnya 30 ampere. Yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang atau F/L. Penyelesaiannya, perhatikan. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan persamaan F/L sama dengan B dikali I dikali sin theta. Masukkan angka-angka yang diketahui tadi. B-nya bernilai berapa? 5 × 10⁻⁵. Kemudian I-nya 30. Dikali sin theta-nya, sudutnya berapa? 60 derajat. Maka setelah kita hitung, maka diperoleh hasilnya adalah 1,3 × 10⁻⁵ Newton per meter. Itu nilainya. Kemudian kemana arahnya? Nah, kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, berdasarkan aturan tangan kanan, arah gayanya adalah masuk bidang gambar. Tanda silang itu berarti menunjukkan masuk bidang gambar. Jadi, gaya magnetik yang dialami kawat persatuan panjang adalah 1,3 × 10⁻⁵ Newton per meter dengan arah masuk bidang gambar. Maka opsi yang paling tepat adalah E. Baik, generasi smart, kita lanjut ke soal kedua. Sepotong kawat yang panjangnya 20 cm dan masanya 10 gram digantung dengan sepasang timah yang fleksibel dalam medan magnet seragam 0,4 Tesla. Arah medan magnetiknya masuk pada gambar seperti yang terlihat, jadi tanda silang itu artinya masuk ya. Nah, agar tidak ada gaya tegangan pada penyangga timah, besar dan arah arus listrik yang diberikan melalui kawat itu adalah: apakah A 1,25 ampere arahnya ke kanan, B 1,35 ampere arahnya ke kiri, C 12,5 ampere arahnya ke kanan, D 13,5 ampere arahnya ke kanan, atau E 13,5 ampere arahnya ke kiri. Baik, mari kita jawab bersama soal tersebut. Perhatikan
Penyelesaiannya generasi smart. Di soal tadi diketahui L 20 cm atau 0,2 meter dan B sama dengan 0,4 Tesla. Masanya 10 gram. Kita ubah ke dalam kilogram menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Tadi pertanyaannya adalah kuat arus I dan arahnya kemana. Baik. Nah, agar tidak ada gaya tegangan pada penyangga timah, harus ada gaya ke atas yang melawan gaya gravitasi atau gaya berat dari kawat. Gaya yang melawan gaya gravitasi diperoleh dari gaya magnetik akibat kawat berarus berada dalam medan magnet. Nah, sesuai aturan tangan kanan, gaya magnetik akan ke atas jika kuat arusnya ke kanan. Nah, hal ini dikarenakan arah medan magnetik masuk bidang gambar. Dengan demikian, penyelesaiannya perhatikan generasi smart, gaya magnetik sama dengan gaya gravitasi. Persamaan gaya magnetik adalah kuat medan dikali arus dikali L atau BIL sama dengan gaya gravitasi persamaannya M kali G. Nah, selanjutnya karena yang kita akan hitung adalah kuat arus, maka kuat arus ini menjadi M kali G per B kali L. Masukkan angka-angka yang diketahui di dalam soal. Berapa masanya? 1 kali 10 pangkat min 2 dikali gravitasinya 10 per B 0,4 kali 0,2. Nah, secara matematika setelah kita menghitung diperoleh I sama dengan 1,25 ampere. Bagaimana? Nah, kemudian arahnya kemana? Kalau kita sudah mendapatkan nilainya 1,25 ampere, maka arah arusnya itu ke kanan sesuai dengan kaidah tangan kanan. Maka yang paling tepat opsinya adalah A. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.